Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aditya Nugroho dari kelas 10 PPLG 5, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait Python. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membangun sebuah situs, software, atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program yang berbeda, bukan khusus terhadap masalah tertentu saja. Karena sifatnya serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan pada saat ini, terutama untuk mereka yang masih pemula. Berdasarkan survei Stack Overflow tahun 2022, Python menjadi bahasa pemrograman terpopuler keempat. Sebanyak hampir 50% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan hampir setengah dari waktu kerja mereka dengan menggunakan bahasa pemrograman ini. Nama Python sendiri berasal dari Monty Python. Ketika ia sedang membaca skrip sirkus terbang Monty Python BBC, menurutnya nama itu singkat dan sedikit misterius, dan karena itulah sang kreator memilih menggunakan nama tersebut untuk bahasa pemrograman dibuatnya itu. Ya, secara Python. Ya, yang ada di foto ialah Guido van Rossum yang menciptakan Python itu sendiri. Ia menciptakannya pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Rossum awalnya mengembangkan Python sebagai proyek hobi, terinspirasi oleh bahasa pemrograman ABC. Pada tahun 1991, versi pertama Python yaitu 0.9.0 telah dirilis. Nama Python diambil dari kesukaannya terhadap acara komedi televisi Inggris, yaitu Monty Python Flying Circus. Python telah berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer dan kuat di dunia. Digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan lainnya. Materi dasar Python. Mengapa kita harus mempelajari tentang Python? Yang pertama, kemudahannya dalam pembelajaran. Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, membuatnya menjadi bahasa pemrograman yang cocok untuk pemula maupun yang berpengalaman. Dan kedua, kesesuaian untuk berbagai bidang. Python dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan atau AI, pengembangan perangkat lunak, dan lain-lain. Sehingga mempelajari Python akan membuka peluang luas dalam berkarir. 3. Komunitas yang besar. Python saat ini memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif, sehingga mudah untuk mendapatkan dukungan dan tutorial atau solusi dari masalah yang kita hadapi. Yang keempat, kemampuan untuk memecahkan masalah. Python adalah bahasa yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kelima, ketersediaan beragam library dan framework. Python memiliki banyak library dan framework yang telah dibangun oleh komunitas, seperti NumPy, Pandas, TensorFlow, Django, dan Flash, yang memudahkan pengembangan aplikasi dan analisis data. Yang keenam, kecocokan dengan teknologi baru. Python berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan komputasi awan, sehingga Python memungkinkan kita untuk tetap relevan di era teknologi yang ada pada saat ini. Yang ketujuh, pilihan karir yang luas. Keterampilan dalam Python sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan di berbagai industri, karena dengan mempelajari Python kita dapat membuka pintu untuk berbagai kesempatan karir yang sangat menjanjikan. Yang pertama, saya akan memberikan tutorial untuk menginstal Python. Yang pertama, kita bisa search di browser kita. Tuliskan Python pada browser kita, lalu pilih tombol download. Pertama, masuk ke browser, pilih tombol download, lalu pilih versi Python yang akan kita download.
Setelah kita download file Python yang telah kita download, kita klik. Lalu saat kita sudah klik checklist bagian bawah, bagian yang ada tulisan Python 4 ini, lalu klik next dan langsung saja install, dan Python sudah bisa digunakan. Lalu cara menginstal PyCharm seperti tadi, kita browser dan cari kata PyCharm, lalu pilih iOS yang kamu gunakan. Jika kamu menggunakan Windows, silakan pilih Windows. Jika kamu menggunakan Mac iOS, silakan pilih Mac OS. Dan jika kamu menggunakan Linux, silakan pilih Linux. Untuk yang download, kita pilih yang community. Kenapa yang community? Karena community bisa kita mendapatkannya secara gratis. Untuk yang profesional, kita akan disuruh untuk berlangganan berbayar, free trial. Mungkin jika kamu ingin menggunakan sebentar, bisa menggunakan ini ya, free trial. Lalu masuk ke file yang kita download, lalu pilih tempat untuk menginstal, pilih di folder di disk or disk C, lalu checklist semua pilihan yang ada, lalu klik next. Setelah checklist semua pilihan yang ada, kita bisa pilih next, lalu langsung saja klik install, dan kita sudah bisa menggunakan Python. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.